Jumpa lagi dengan channel TN Gurit, channel yang setia berbagi tips dan informasi ringan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. TN Gurit Channel, sekedar berbagi tanpa menggurui. Pada video saya kali ini, saya akan bagikan proses pembuatan garam tradisional yang dilakukan oleh petani garam. Namun sebelum kita lanjut, bagi yang tidak keberatan dipersilahkan subscribe, like, share, ataupun komen. Keberadaan garam seolah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hampir sepanjang hidupnya, manusia mengkonsumsi garam sebagai penyedap masakan atas makanan yang dimakan setiap hari. Garam bukan saja berfungsi sebagai penyedap masakan, tetapi organ tubuh manusia memang memerlukan zat yang rasanya asin ini dalam proses metabolisme. Selain berfungsi sebagai bahan yang dikonsumsi manusia, garam juga dibutuhkan untuk berbagai keperluan dalam kehidupan. Banyak perusahaan atau industri-industri besar seperti perusahaan pupuk, tekstil, farmasi, deterjen, kertas, dan industri-industri besar lainnya memerlukan garam sebagai salah satu bahan olahan produknya. Sekarang mari kita tengok pembuatan garam. Yang akan kita saksikan dalam video ini bukan pembuatan garam yang dilakukan oleh industri pembuatan garam dengan memanfaatkan teknologi mesin-mesin canggih, tetapi ini adalah proses pembuatan garam secara tradisional. Pembuatan garam secara tradisional sendiri di Indonesia biasanya ada dua cara, yaitu dengan cara menguapkan air laut dengan memanfaatkan sinar matahari, dan ada juga metode pembuatan garam dengan cara merebus air laut. Di video ini spesial akan kita lihat proses pembuatan garam dengan penguapan di bawah sinar matahari. Mula-mula petani garam menyiapkan petak-petak tanah. Petak-petak tanah ini memang khusus dibuat untuk keperluan pembuatan garam, bukan untuk memelihara ikan atau keperluan lainnya. Lahan pertanian garam ini biasanya disebut dengan tambak garam. Posisi tambak garam ini harus berada dekat dengan garis pantai karena bahan baku utama pembuatan garam adalah air laut. Air laut yang dibutuhkan untuk pembuatan garam juga air laut yang mengandung kadar garam tinggi. Jadi kalau posisi lautnya dekat dengan muara sungai air tawar juga kurang cocok untuk pembuatan garam. Petani garam membuat beberapa petak. Ada petak yang digunakan untuk pertama kali menampung air dari laut, lalu setelah terjadi penguapan akibat terik matahari maka akan dihasilkan air dengan kekentalan atau lebih pekat. Petak penampung air ini biasanya langsung dengan tanah yang permukaannya diratakan. Setelah air di petak pertama ini memiliki kepekatan kadar garam yang cukup tinggi, maka akan dialirkan ke petak berikutnya. Petak ini berisi air yang siap menjadi garam. Petak ini biasanya akan dilapisi lembaran terpal, tujuannya agar saat kristal garam sudah menjadi besar dan siap panen, maka pengambilan garamnya akan lebih mudah karena saat dikeruk garam ini tidak tercampur dengan tanah permukaan sehingga dihasilkan garam yang bersih putih tanpa harus membersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke gudang penyimpanan. Air dari laut biasanya dialirkan melalui kanal besar, dan setelah berada di area petak-petak tambak ini dibuatkan lagi kanal-kanal kecil karena jumlah atau takaran air dalam petak harus pas, karena jika kekurangan air maka hasil garam yang dihasilkan menjadi kurang maksimal. Sebaliknya jika air terlalu banyak maka akan memperlama proses penguapannya. Petani garam memanfaatkan kincir angin yang berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan air dari kanal ke petak tambak. Jadi kincir ini merupakan alat yang memanfaatkan energi gratis berupa hembusan angin. Petani garam juga harus tahu persis waktu yang paling tepat untuk pembuatan garam.
Pastinya pembuatan garam di tambak dilakukan pada musim kemarau antara bulan April sampai dengan Oktober. Pada saat menjelang akhir musim kemarau biasanya sesekali akan turun hujan. Ketika air di tambak bercampur dengan air hujan, maka air yang sudah siap diuapkan menjadi garam akan kehilangan kekentalan atau kepekatan kadar garamnya. Untuk memperoleh hasil maksimal memang diperlukan matahari yang bersinar secara penuh, bukan saat cuaca berawan maupun cuaca hujan. Hembusan angin juga diperlukan untuk proses penguapan air. Air yang telah dipindahkan ke petak akhir ini adalah air yang telah memiliki kekentalan atau kepekatan kadar garam yang sangat tinggi. Setelah dijemur kurang lebih 1-2 hari, di sini mulai terlihat kristal-kristal garam, tetapi masih halus dan berukuran kecil. Kristal-kristal kecil ini lama-kelamaan membesar seiring dengan penjemuran lanjutan selama kurang lebih 1-2 hari sebagai pendukung terjadinya proses penguapan air. Dan inilah garam yang siap dipanen, kristalnya berukuran cukup besar, biasanya garam ini disebut dengan garam grosok. Sebelum dijual, garam hasil panen ini akan disimpan dalam gudang, karena biasanya saat produksi melimpah maka harga akan rendah. Tetapi setelah masuk musim hujan yang mana tambak garam tidak bisa berproduksi sama sekali, maka biasanya harga akan mulai merangkak naik. Pada saat inilah pemilik tambak akan mulai menjual garamnya memenuhi permintaan industri. Demikian video singkat dari channel TN Gurit, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalam.